Shalom saya ucapkan untuk kita semua. Saya berharap pada malam hari ini, saudara dan saudari semua yang telah hadir pada acara KKR ini dalam keadaan yang berbahagia dan penuh sukacita. Mengapa demikian? Karena malam hari ini kita akan masuk ke dalam topik kita yang terakhir. Topik mengenai bagaimana kita mengenali Tuhan kita. Dan saat ini kita akan mengenali Allah kita melalui air dan roh. Oleh karena itu, saya akan bawakan khotbah saya pada malam hari ini dengan judul Kenalilah Dia melalui air dan roh. Di sini kita akan belajar apa hubungannya ketika kita ingin kenal dengan Allah kita, itulah Yesus Kristus, dengan air dan roh. Apakah ini berhubungan atau ini hanya sekedar yang dibuat-buat? Kita akan mengetahui kebenarnya pada malam hari ini. Kita akan masuk terlebih dahulu kepada pembahasan tentang air dan roh. Dan saya mulai pertama tentang air terlebih dahulu. Air. Air menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut KBBI, air adalah cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air merupakan senyawa yang penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi, secara duniawi, secara universal, kita bisa melihat bahwa air ini adalah sebuah komponen penting dalam kehidupan kita. Yang dimana dikatakan di sini bukan hanya untuk kehidupan manusia saja, tetapi bagi hewan dan juga tumbuhan. Yang dimana kita bisa melihat bahwa berarti air ini adalah sebuah komponen yang penting untuk setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan sekarang kita masuk ke dalam roh. Menurut KBBI, apa yang dikatakan tentang roh? Kata roh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu unsur yang ada dalam jasad yang menyebabkan kehidupan atau nyawa, makhluk hidup yang tidak berjasad tetapi berpikir dan berperasaan, semangat atau spirit. Ya, kita dapat melihat di sini bahwa roh ini juga adalah sebuah komponen atau unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dikatakan di sini, roh ini adalah unsur yang ada dalam jasad yang menyebabkan kehidupan atau nyawa. Jadi menurut eh, kehidupan duniawi, apabila roh tidak ada di dalam tubuh, itu berarti tubuh kita tidak akan hidup. Oleh karena itu, roh ini bisa kita katakan jauh lebih penting dan sama pentingnya dengan air menurut KBBI. Karena ini adalah sebuah sumber kehidupan, sebuah komponen, sebuah unsur kehidupan yang dapat memberikan kita kehidupan di dunia ini. Lantas, kita masuk ke dalam Alkitab. Tadi kita telah mempelajari tentang air ini dan juga roh menurut KBBI, menurut duniawi, dan sekarang kita akan masuk secara kerohaniannya, yaitu air menurut Alkitab. Air menurut Alkitab adalah sebagai simbol pembersih dan pembaruan. Ya. Air dalam baptisan melambangkan pembersihan dari dosa dan pembaruan hidup. Hal ini tercermin dalam 1 Petrus 3 ayat 21 yang menyebutkan bahwa baptisan bukanlah sekedar membersihkan tubuh secara fisik, melainkan suatu permohonan kepada Allah untuk hati nurani yang bersih. Ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21 tadi mengatakan bahwa juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini air itu adalah sumber pembersihan. Ya. Pembersihan dari apa? Nanti kita akan pelajari. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam roh. Apa yang dikatakan Alkitab tentang roh ini? Jadi roh itu adalah dikatakan adalah bisa kita lambangkan sebagai lahir baru oleh Roh Kudus. Yang dimana kalau dalam Yohanes 3 ayat 5 mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan dari air dan roh. Ini menegaskan bahwa baptisan melibatkan karya Roh Kudus yang membawa kelahiran, rohani, dan transformasi hidup. Ya.
Dan apabila kedua komponen ini digabungkan, apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Markus 1 ayat 8 mengatakan, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang dimana kita bisa melihat bahwa kata air dan juga roh ini sangat familiar sekali dengan kata baptis. Ya. Apabila ada air dan juga roh, biasanya akan merujuk kepada baptisan. Jadi apa itu baptis? Ya. Baptis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang berbunyi baptisma atau baptizo, yang secara harafiah, baptis ini berarti mencelupkan, menenggelamkan, atau membenamkan. Dan secara simbolis itu adalah sebuah pembersihan, kematian terhadap dosa, dan kebangkitan kepada kehidupan baru. Jadi, kalau misalnya kita lihat ya, banyak sekarang pada zaman ini denominasi-denominasi gereja-gereja yang sama masih menggunakan eh, baptisan ini sebagai upacara pembersihan, yaitu juga terhadap kematian terhadap dosa dan juga kebangkitan terhadap kehidupan baru. Nah, cuman ada beberapa denominasi yang menggunakan cara yang berbeda, yaitu mungkin seperti dipercikkan atau mungkin dilakukan hal-hal apalah, mungkin disiram lah, kita tidak tahu ya. Tetapi kalau misalnya kita melihat dalam Alkitab dan dalam bahasa aslinya, sebenarnya ini adalah harusnya baptisan ini dicelupkan, ditenggelamkan, ya. Dan dalam konteks Alkitabnya, tindakan baptisan yang melakukan pertobatan, pengampunan dosa, dan penerimaan Roh Kudus bisa kita baca masing-masing dalam Matius 3 ayat 6. Dalam Selected Message, buku yang pertama halaman 197 mengatakan, air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa. Ketika seseorang dibaptis, ia mengakui bahwa ia telah bertobat dari dosa-dosanya dan menerima pengampunan melalui darah Yesus Kristus. Baptisan adalah langkah penting dalam pengalaman pertobatan. Ya. Jadi ketika ada orang bertobat, ya ini baptisan ini adalah sebuah langkah yang penting ya, secara formalitas maupun secara diri sendiri. Karena memang baptisan ini adalah sebuah, mungkin kita bisa ada ritual ya, sebuah proses di mana ini adalah pembukaan atau mungkin sebuah langkah penting, langkah besar, di mana pengalaman pertobatan itu terjadi. Apa itu pertobatan menurut Alkitab? Nah, pertobatan itu adalah perubahan sikap dan perilaku di mana sifat dan kebiasaan dosa yang dahulu ditinggalkan dan digantikan dengan sifat yang baru seperti kehidupan Yesus dan dengan tekun mempertahankan keadaan yang baru itu di dalam iman dan perbuatan. Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita mengatakan, saya sudah bertobat. Atau mungkin kita mengatakan pada diri kita, saya mau bertobat. Tetapi tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan perilaku, kita masih mempunyai dan menyimpan dosa kesayangan kita. Contohnya mungkin kalau misalnya eh, kita malas ke gereja, atau mungkin kita malas ke gereja itu bukan karena kita sedang mempunyai konflik dengan teman kita, sehingga akhirnya kita lebih memilih, ah saya nggak usah ke gereja lah, ya. Dan kita menyimpan itu menjadi akhirnya itu menjadi dosa kesayangan, sebaiknya kita tinggalkan ya. Dosa-dosa kesayangan yang sudah jelas Allah katakan bahwa jangan melakukan hal seperti itu, tapi kita melakukan untuk pembenaran diri kita sendiri, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai pertobatan yang sejati. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi selain kita harus bertobat, ya pertobatan itu hanya terjadi dalam Yesus Kristus ya. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan pribadi kita, kita mengandalkan pemikiran kita, maka sudah pasti dan sudah barang tentu pertobatan itu tidak akan sempurna. Oleh karena itu, ketika kita akan bertobat, selalu andalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, ya, supaya benar adanya pertobatan itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan juga, mengapa menjadi langkah penting? Mengapa pertobatan, mengapa baptisan ini menjadi langkah penting? Ya, mengapa pertobatan perlu bagi kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini? Dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut.
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dikatakan di sini bahwa upah dosa adalah maut, ya. Jadi seharusnya kita semua manusia ini, manusia yang berdosa, harusnya mati. Kita tidak punya kesempatan untuk hidup seharusnya. Tetapi dikatakan di sini oleh karunia Allah kita hidup, ya. Dan yang lebih jelasnya kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dikatakan tadi dalam Roma kita seharusnya mati, tetapi dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa kita bisa memperoleh hidup yang kekal ini. Kita bisa memperoleh hidup, kita tidak akan mati. Tetapi dikatakan di sini yang menerimanya itu adalah orang yang percaya. Jadi kalau misalnya kita tidak percaya dengan Yesus, ya akan cukup sulit untuk menerima kehidupan kekal ini. Dan dalam kisah para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, ya itulah yang kita bahas tadi tentang baptisan, tentang air dan roh yang menuju kepada baptisan. Dan untuk menerima tadi katakan, untuk menerima dan beroleh hidup yang kekal itu, ya salah satunya adalah untuk salah satunya adalah melewati proses baptisan ini, ya. Yang dimana ketika kita dibaptis itu akan melambangkan kita menerima karunia Roh Kudus, kita menerima kehidupan kekal ini, kita menerima pengampunan dosa, dan kita bisa menerima kasih karunia yang tadi telah dijanjikan oleh Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan oleh karena itu, bagi saudara-saudara semua yang merasa diri ingin dibaptis, ingin bertobat, serahkanlah dirimu sekarang dan marilah kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mungkin bagi orang-orang yang ingin maju, masih bertanya dan masih bergumul dalam hatinya, masih berpikir bahwa apakah saya pantas, apakah saya cukup baik untuk dibaptis. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini, yang dimana apa syarat untuk dibaptis. Ya, saya sudah membaginya dalam 8 poin. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi syarat utama untuk dibaptis ini adalah iman. Iman kepada siapa? Sudah jelas dan sudah barang tentu adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita merasa kita ingin bertobat dan kita ingin dibaptis, ya kita cobalah untuk mempelajari terlebih dahulu, ya. Yang dimana mungkin kita juga telah mendengar khotbah-khotbah, materi-materi yang di malam-malam sebelumnya bahwa kita sudah belajar untuk mengenali Allah kita itu Yesus Kristus melalui janji-janjinya, melalui apa yang masuk dalam tubuh dan hal-hal lainnya, ya. Dan saya rasa itu sudah sangat cukup untuk kita mengetahui dan mengenal Yesus Kristus agar kita dapat beriman kepadanya. Dan ya mungkin saudara bisa belajar dan menguliah kembali di rumah masing-masing. Yang kedua adalah bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berbunyi, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika kita ingin bertobat dan berbalik kepada Allah, dikatakan serahkanlah diri kita untuk dibaptis, ya, supaya uh, benar terjadi pertobatan ini, supaya pertobatan ini terjadi dalam nama Yesus Kristus, supaya pertobatan ini terjadi atas nama Allah dan tidak terjadi hanya sekedar keinginan kita saja, ya, keinginan dalam
daging kita saja. Tetapi semua itu akan dituntun oleh karunia Roh Kudus ketika kita memberikan diri kita dibaptis. Yang ketiga, mengaku iman secara terbuka. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, mengakui iman secara terbuka itu adalah sebuah proses penting ya dalam baptisan. Yang dimana kalau misalnya kita lihat sebelum kita dibaptis ada janji baptisan yang akan disebutkan oleh pendeta kepada kita. Nah, itu adalah salah satu pengakuan iman kita secara terbuka. Dan kalau misalnya kita ingin melakukannya secara ekstrim lagi, ya mungkin kita bisa mengakui iman kita secara terbuka di publik atau mungkin di lingkungan masyarakat. Ya, jadi tidak boleh malu ketika kita ingin dibaptis dan kita harus mengakui bahwa siapalah kita, yaitu adalah Yesus Kristus. Yang keempat, memahami makna baptisan. Dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi di sini calon baptisan itu harus memahami bahwa baptisan melambangkan kematian terhadap dosa dan kebangkitan kepada kehidupan yang baru dalam Kristus. Jadi kalau misalnya kita sudah dibaptis, ya kita menyebutkan janji baptisan dan kita mengatakan saja bahwa oh saya sudah mengikuti hukum-hukum Tuhan, saya sudah ini, saya sudah itu, ya. Saya sudah melakukan kebaikan kepada orang, tapi kita tidak menjaga tubuh kita, mungkin kita masih merokok atau mungkin kita masih minum minuman keras, ya, kita tidak menjaga bait Allah itu tubuh kita sendiri, itu adalah salah satu kita belum mengerti apa makna baptisan sesungguhnya. Kita belum mengerti bagaimana kematian yang kematian terhadap dosa ini kita tinggalkan dalam air baptisan dan kita bangkit memberikan kehidupan yang baru, yang dimana kehidupan baru ini sudah pasti ya bukan jabatan baru, bukan ini yang baru, tapi adalah prinsip dan juga perilaku kita menjadi perilaku yang baru, yang dimana itu semua sesuai dengan standar yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Ya, karena itu sebelum dibaptis kita benar-benar memahami apa makna baptisan ini. Yang kelima, menerima pengajaran tentang Kristus dan ajarannya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sebelum dibaptis, seseorang harus menerima pengajaran tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Ya, jadi ya sebagai umat Tuhan, ini adalah salah satu pengajaran yang terbesar ya untuk mengabarkan Injil. Jadi kita harus siap ketika kita sudah siap untuk dibaptis, kita sudah siap untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain ya. Kita tidak malu untuk mengatakan bahwa oh ini salah dan ini benar ya, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, sesuai dengan perkataan Tuhan ya. Jangan kita mengatakan ini benar dan ini salah, tapi kita melakukannya sesuai dengan persepsi diri kita sendiri ya. Ya, bukan standarnya bukanlah pemikiran kita, tapi standarnya adalah 10 hukum atau setiap perkataan Tuhan. Yang keenam, berkomitmen untuk hidup mengikuti Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan lupa ya, kita harus berkomitmen. Kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita harus mengikuti Kristus. Jadi baptisan ini tidak hanya sekedar uh, celup keluar, ya sudah jadi Kristen ya tidak begitu. Tetapi kita juga harus berjanji kepada diri kita sendiri, kita harus mengikuti cara hidup Kristus. Kita harus menjadi orang yang baik. Kita harus meneladani apa yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan ketika dia di dunia. Ya, semua semua hal-hal yang telah Tuhan berikan dalam Alkitab kita harus turuti supaya
komitmen itu dapat kita jalankan dan baptisan ini tidak menjadi sia-sia. Yang ketujuh, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Jadi baptisan ini dilakukan dalam nama Trinitas. Jadi kalau misalnya Anda dibaptis hanya dalam nama Bapa saja, itu tidak betul. Kalau dibaptis dalam nama anak saja, tidak betul juga. Dalam nama Roh Kudus, tidak betul. Hanya dua, juga tidak betul. Jadi harus tiga, ya. Trinitas semuanya mencakup itu semua. Karena memang, ya memang itulah kesatuannya semua. Mereka tidak bisa dipisahkan ya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi dibaptis ini dalam sebuah Trinitas itu ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau misalnya salah satu dihilangkan, itu artinya baptisan tidak sah ya. Itu saya tidak tahu baptisan yang mana itu. Dan yang terakhir, baptisan dilakukan untuk orang yang sudah cukup umur ya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu syarat atau ya syarat lah bisa kita bilang yang mungkin agak riskan dan banyak orang yang tidak setuju dengan ini. Dikatakan bahwa sebenarnya baptisan ini harus cukup umur juga ya, walaupun mungkin kedewasaan dan standar umur bagi tiap-tiap orang itu berbeda. Tetapi alangkah baiknya kita dibaptis ketika umur kita sudah cukup, yang dimana bisa kita bilang sudah melewati masa remaja lah, yang sudah tidak labil. Karena kalau misalnya kita labil, komitmen komitmen kita terhadap kehidupan baru itu mungkin saja bisa goyah. Kita bisa mungkin kalau ada teman kita yang datang kepada kita dan mereka bilang, ayolah sekali-sekali ya, atau mungkin ah kamu masa nggak mau merokok, nggak keren lah. Dan ya mungkin kita sebagai anak muda mungkin akan terbawa karena kita berpikir bahwa saya jadi dikucilkan oleh teman-teman saya ya. Dan akhirnya dengan jiwa yang labilnya itu dan akhirnya dia terjerumus lagi ke dalam dosa padahal dia sudah dibaptis. Oleh karena itu sebenarnya sangat diperlukan kedewasaan umur dan ya bukan hanya dewasa umur saya ya, karena mungkin ada juga orang yang sudah berumur tapi mungkin belum tentu dewasa. Dewasa dalam apa? Dewasa dalam iman ya. Dan itu sangat penting dewasa dalam iman dan juga dewasa dalam umur. Sehingga akhirnya syarat-syarat yang tadi telah kita bahas itu dapat berjalan dengan baik, komitmen kita juga dapat dilakukan dengan baik, kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain, dan setiap hal-hal yang telah Tuhan katakan kepada kita, kita lakukan eh, tanpa beban yang berat. Dan ketika kita dibaptis, kita harus memberikan, tadi telah saya bilang bahwa memberikan komitmen kita ya. Oleh karena itu, ketika kita berkomitmen, pasti ada buah-buah yang akan kita hasilkan. Akan ada perbuatan yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita. Ya. Saya mengambil dalam buku 28 Minggu Bertumbuh dalam Kristus, ada beberapa buah-buah yang akan kita hasilkan ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah berkomitmen. Yang pertama mungkin ada dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengatakan mencari dan memikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ya, Kristus hidup dalam diri sendiri seseorang yang baru dibaptiskan. Jadi harus memikirkan perkara yang ada di atas di mana Kristus ada. Yang di mana ya kalau misalnya standar kita masih duniawi, kita masih berpikir bahwa aduh uang itu segalanya. Kita harus hidup mengejar uang, apapun kita lakukan, eh, bahkan mungkin membunuh orang pun kita lakukan kalau misalnya kita dikasih uang yang banyak ya. Tidak boleh seperti itu karena dikatakan di sini ketika kita dibaptis kita masukkan buah yang di mana pemikiran kita adalah mencari perkara-perkara yang ada di atas di mana Kristus ada. Lalu selanjutnya dalam 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 5 kita tetap tinggal bersama dengan jemaat Kristus ya. Jangan tinggalkan jemaat kita. Jangan pergi hanya karena kita bermasalah dengan orang lain atau mungkin jangan kita tinggalkan jemaat kita hanya karena kita melihat bahwa oh di sana potluck lebih enak atau mungkin di sana orang-orang lebih asik ya. Bertumbuhlah bersama dengan jemaat awal mula Anda. Selanjutnya dalam Efesus 4 ayat 16 mengatakan terjadi pertumbuhan dan perkembangan dalam kasih ya. Kasih kita, empati kita bersama harus semakin bertumbuh. Dalam Efesus 4 ayat 12 mengatakan tentang
menghidupkan kehidupan yang berbakti, berdoa dan pelayanan ya. Jadi ketika kita sudah dibaptis pun kita harus menjadi orang yang lebih aktif dalam pelayanan ya. Jangan lagi ketika kita sudah dibaptis kita disuruh untuk melayani tapi kita menolak ya. Kita katakan, aduh saya belum siap. Harus selalu siap ya ketika kita sudah dibaptis. Dan yang terakhir ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yaitu tentang buah-buah roh. Kita harus memiliki itu semua sehingga buah yang kita hasilkan itu dapat menjadi buah yang benar dan baik. Oleh karena itu kita sampai ke dalam kesimpulan akhir daripada khotbah akhir kita pada malam hari ini, yang dimana baptisan adalah lambang kematian manusia lama dan dimulainya kehidupan yang baru bersama Kristus. Baptisan yang benar adalah baptisan yang diselamkan atau dimasukkan ke dalam air. Alkitab tidak mengajarkan macam-macam baptisan. Baptisan harus didahului dengan iman, pertobatan, dan pengertian akan Kristus dan kebenarannya. Dan yang terakhir, baptisan air terjadi sekali saja. Tetapi baptisan roh terjadi terus-menerus di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saya berharap dengan materi malam ini, saudara tidak ragu lagi untuk dibaptis dan segera maju ke depan untuk menyerahkan dirinya dibaptis. Sehingga kita dapat bersama-sama mengabarkan Injil dan menunggu kedatangannya yang kedua kali. Saya bawakan teman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gimana?